Shalom dan selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Amanda Delineski Sinaga dengan NIM 250101162, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Di sini saya akan melanjutkan kitab bacaan dari Perjanjian Baru dan kitab Matius sudah selesai, selanjutnya yaitu kitab Markus. Untuk hari ini yaitu Markus pasal 1 dan pasal 2. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 45. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu baptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini lagi beritakannya sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi aku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang tuanya lalu mengikuti dia. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub dengan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusan dengan kami, hai seorang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu mengucap-ucap orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Diperintahnya. Lalu tersebar dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluar dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil menggenggam tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyap demamnya ia membangunkan. Kemudian perempuan itu melayani dia. Menjelang malam sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dengan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan musuh banyak setan. Ia tidak diperbolehkan setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar pada hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia mohon bantuan, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya dan belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang yang kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Dan pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pertahiran persembahan ini diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 28. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datang orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata lagi kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi juga duduk beberapa hari tahun mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah, siapa yang mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Maka kamu mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, mengatakan bangun, angkat hatimu dan berjalan. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini manusia berkuasa mengampuni dosa, berkata ia kepada orang lumpuh itu, kepada mereka katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu bangun segera mengangkat tempat tidur dan pergi keluar dari hadapan orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Lewi mengucukai mengikut Yesus. Sudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk menolong mereka orang berdosa. Hal berpuasa. Pada waktu suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang berkata kepada Yesus, mengapa murid Yohanes dan murid orang Farisi berpuasa tapi murid tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tapi waktunya akan datang mempelai itu dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada waktu yang tua, karena jika demikian kain penambah itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua lalu makin besar koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyak kantong itu, sehingga anggur itu dan kantong itu terbuang, tetapi anggur yang baru tidak jadi simpan dalam kantong yang baru pula. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernah kamu baca apa yang dikatakan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam selalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan berinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah pembacaan kitab Markus untuk hari ini. Sekian dan terima kasih Pak. Shalom.